Kita mulai market review kita ya. Ini hari Kamis ya. Hari Kamis berarti kita melihat watchlist. Jadi buat teman-teman mungkin yang ikutin dari hari Sabtu, Selasa kemarin juga ya, kita sempat membahas 4 sektor dan yang mungkin juga melakukan pembelian entry di properti ya. Mungkin kalau kita lihat di CTRA, dia udah mulai break ya. Bener gak yang di CTRA? Ya, di CTRA. Mungkin kalau dari kemarin berapa ya? 4 atau 5 saham properti ya. Nah, ini CTRA yang jadi leadernya nih. Karena dia udah breakout duluan, kemudian ada SMRA. Ini sempat mau break tapi turun kembali ya. Kita tinggal tunggu ya konfirmasi besok. Kemudian ada BSDE. Ya, ini tinggal selangkah lagi dia break. Ya, ini tinggal kita tunggu. Terus habis itu kemarin kalau tidak salah kita sempat juga ngomongin soal Pewon ya. Pewon ini masih ada kesempatan. Kemudian ada Asri ya, Asri bahkan ini juga kayak CTRA dia udah mulai duluan. Ya, jadi kita tinggal berharap bahwa dia masih akan terus melanjutkan tren ya. Ini untuk properti. Sedangkan balik lagi ke kompositnya lagi, ya ini udah enak banget nih buat ngikutin ya. Jadi tinggal kalau dia kena ke plafon ini, ke trend line atas ya kemungkinan besar mungkin akan ada koreksi. Ya kalau dia kena lantai bawah yang di support yang bawah kemungkinan besar akan ada pantulan. Itu jadi udah lebih enak nih ngikutin pergerakan dari indeks harga saham gabungan. Jadi kalau teman-teman juga ikutin Dow Jones, ikutin mungkin Nikkei ya, itu kan mereka sudah duluan ya, empat candle yang hijau, kita kan belum ya. Tapi secara trend sebenarnya kita udah terus melaju ya, udah terus melaju. Kita ditutup hari ini di 7049. Dan kita mungkin juga udah bicara ya, selama inflow-nya masih masuk, ya kita tinggal tenang aja ikutin. Karena sentimennya yang negatif-negatif itu sampai nanti mungkin akhir bulan. Akhir bulan itu which is cuma tinggal 1 minggu lagi ya. Sampai besok juga pasti kita udah cukup tenang lah. Ya, nah kita tinggal nunggu minggu depan. Jadi nanti kita Sabtu kita update aja ya. Tapi minggu depan pun kalau kita lihat dari data-data ekonomi yang ada itu nggak akan ada yang berefek cukup banyak atau cukup besar pada pergerakan indeks. Ya, jadi kita mungkin akan lihat di awal bulan. Nah, awal bulan kan berarti ada inflasi lah, ada pengumuman data-data yang lain ya, neraca perdagangan dan lain sebagainya. Nah, itu kita mungkin akan lihat ada sedikit gonjang-ganjing di awal bulan ya. Nah, kalau tidak ada sentimen negatif, ya mungkin sebentar lagi akan ada musim dividends. Jadi ini pergerakan indeks itu masih cukup baik lah. Ya, selama inflow-nya masih datang ya. Dan inflow ini bukanlah menjadi dewa atau dewa seperti apa gitu ya. Oh, kalau dia inflow oke, kita ikut aja terus, enggak ya. Karena ini hot money. Jadi bisa saja keluar kapan saja. Jadi itu perlu ingat. Kemarin di hari apa ya? Hari Sabtu ya. Nah, teman-teman kan udah kita perlihatkan kan bagaimana kurva atau grafik-grafik yang memperlihatkan adanya ancaman ke depannya ya, di mana krisis mungkin akan terjadi, tapi kapan kita nggak tahu ya. Bahkan kemarin ada masukan dari teman-teman kalau kurvanya year curve-nya itu sudah mulai mendatar, itu masih ada sekitar ya satu tahun, jadi sekitar 12 bulan ya, 12 bulan baru akan terjadi krisis. Jadi ini semoga ya pola itu berulang ya. Jadi kita masih punya sebenarnya kalau sinyal awal krisis itu ada, nah kurang lebih kita masih punya jarak sekitar 1 tahun itu untuk mempersiapkan diri. Ya, mempersiapkan diri apa? Untuk menghadapinya. Jadi jangan udah kejadian baru kalut gitu ya. Itu tidak kita lakukan. Di dalam trading juga kita begitu kan. Ada persiapan. Kalau dia terjadi harus bagaimana, kalau dia tidak terjadi harus bagaimana. Ya. Dan persiapan kita memang butuh waktu. Karena apa? Kita tidak melakukan hal-hal yang kayak yang di luar yang sekarang lagi viral kan, di mana 2 tahun bisa jadi kaya raya. Harus ada proses. Nah, proses itu sebaiknya teman-teman mulai siapkan. Kalau nggak terjadi, ya nggak ada masalah kan. Teman-teman melakukan persiapan untuk sesuatu nggak masalah. Ya itu yang saya bilang ya, kita berjaga-jaga saja. Ya kalau itu terjadi kita siap. Kalau itu tidak terjadi nggak ada juga kerugian untuk kita. Ya tinggal gedein dana darurat ya,
mungkin ada keperluan-keperluan yang sifatnya mungkin kredit jangka panjang. Nah, kita coba hitung dulu nih, bagaimana kalau misalnya terjadi, ya ada analisa SWOT-nya juga lah dalam hal mengelola keuangan. Jadi ya kita prepare. Jadi apa ya, sedia payung sebelum hujan kan. Kita juga nggak tahu bagaimana yang akan terjadi pada Indonesia. Pengaruhnya konflik ini bagaimana? Apakah dia akan terus meluas? Kita memang melihat bahwa sekarang konflik Rusia dan Ukraina itu sudah sangat reda ya. Tapi bisa saja ya, bisa saja. Ini kan namanya politik ya. Sekarang kan udah lagi ada meeting tuh. Presiden US kalau tidak salah katanya ke markas NATO nih lagi meeting ya. Kita nggak tahu loh keputusannya akan terjadi seperti apa. Ya toh? Nah, kita tinggal prepare aja. Tapi untuk data-data ekonomi yang ada memang menunjukkan bahwa akan ada ekonomi bunga tinggi. Ya, ini udah nggak bisa dicegah lagi. Kenapa? Karena The Fed sudah mulai menaikkan suku bunga. Dia udah mulai menaikkan rangkaian suku bunganya. Bahkan Bank Indonesia perkirakan The Fed akan 7 kali. Ya, dimana ekonomi-ekonomi yang lain kan bilangnya 6 kali kan. Terus habis itu Inggris sudah melakukannya dan itu lebih agresif. Apakah ini akan memicu efek domino kemana-mana? Kita nggak tahu ya. Cuman kalau di Indonesia kita memang lihat ya, satu, inflasi udah mulai beranjak naik. Ya, di mana April ini sudah akan ada kenaikan dari PPN 11%. April akan mulai berlaku. Nah, kalau udah 11% aja udah pasti akan ada kenaikan harga. Belum lagi soal minyak goreng yang katanya masih langka. Walaupun harga eceran tertingginya sudah dibuka ya, tetapi tempat-tempat tertentu yang minyaknya masih kelihatannya masih langka kan. Nah, kita tinggal menunggu lah ya solusinya, bagaimana mengatasinya. Tapi yang pasti adalah inflasi ini kita nggak bisa hindari. Di mana kegiatan ekonomi sudah mulai berjalan, kita sudah selangkah lagi menuju endemi, bukan pandemi lagi. Jadi kalau udah endemi, berarti nanti teman-teman yang nanti lebaran udah pasti akan lebih banyak mudik lah, liburan lah, itu kan pasti akan lebih, kita bilang udah kayak normal lah. Kayak sekarang aja udah rasa-rasanya udah kayak normal kan. Nah, jadi kondisi ini akan membawa kita kepada keadaan seperti tidak ada pandemi lagi, tidak ada COVID segala macam ya. Jadi udah dianggap sesuatu yang biasa. Nah, kalau itu sesuatu yang biasa, teman-teman juga harus hati-hati nih ya. OJK dan otoritas bursa juga udah sedang mencoba untuk membuat aturan bursa kembali ke normal. Nah, kalau kembali ke normal, sebenarnya yang paling teman-teman harus perhatikan adalah ARB-nya. ARB itu udah nggak 7% lagi loh, teman-teman, kalau normal. Berarti dia balik ke simetris. Nah, kalau balik ke simetris, saya harus ingatkan lagi pentingnya yang namanya risk management. Sekarang aja yang 7%, kita mungkin, ini sekarang indeks udah di 7.050. Apa kabar dengan portofolio teman-teman? Jangan sampai indeks udah 7.000, tapi portonya masih kebakaran. Ya, itu what's wrong. Itu udah mesti dievaluasi. Apalagi teman-teman ini udah bukan bilang, oh saya ini adalah angkatan corona. Udah nggak ada zamannya. Corona itu udah 2 tahun. Masa dalam 2 tahun itu teman-teman tidak belajar sesuatu, tidak bertumbuh, ya, tidak meningkat kemampuannya dalam melihat pasar, tidak mengerti bagaimana cara kerja pasar, ya. Nah, nanti kalau dia udah normal, berarti ARB-nya itu 25-35%, teman-teman ya. Jadi ya mesti hati-hati. Kalau ada mentor yang bilang, wah risk management nggak penting, hati-hati. Teman-teman catat semua transaksi teman-teman dan teman-teman evaluasi. Benar nggak risk management tidak penting? Ya, jadi saya mau ingatkan itu saja. Tapi kalau teman-teman merasa bahwa, oh iya risk management tidak penting, ya sudah nggak apa-apa. Up to you gitu ya. Tapi kalau dari pengalaman saya, kita tidak bisa menjaga risk kita, tidak bisa menjaga risiko kita. Jangan harap ada keuntungan yang akan mampir ke kita. Mungkin keuntungan iya datang, oh keuntungan datang ya. Begitu satu kerugian besar datang, selesai itu semua keuntungan nggak ada gunanya. You happy dengan keuntungan-keuntungan kecil, satu kali ketimpa satu kerugian yang besar, karena nggak merasa bahwa risk management penting kan, satu kali kerugian besar datang, yang kecil-kecil itu udah nggak ada artinya. Ya, merana lah, psikologi udah pasti hancur kalau udah datang seperti itu. Ya, makanya risk management dan psikologi itu seperti dia saling menjaga.
teman-teman terlalu senang juga nggak bagus. Ya, makanya ya dijaga bagaimana kita bisa dalam kondisi selalu netral. Ya, ini psikologi kita. Nah, psikologi ini harus teman-teman jaga dengan risk management. Dengan kerugian-kerugian yang kecil, kita gampang kok untuk nutupin kerugian yang kecil itu. Dengan sendirinya ya, kita jadi lebih aware dengan apa yang kita lakukan. Jadi perhatikan itu, metode penting, betul, metode penting. Kalau enggak teman-teman mau buy sama sell di daerah mana? Ya kan pasti nggak tahu kan, bikin trading plan bagaimana? Nggak bisa kan, ya kan? Nah, metode penting, betul. Ya, tetapi metode ini harus teman-teman bungkus dengan risk management dan psikologi. Mentalnya harus pas. Kalau memang kita udah datang ke sini sebagai seorang trader, maka jadilah seorang trader. Berarti apa? Fokus pada teknikalnya. Gitu, jangan begitu udah loss kita jadi investor. Lah itu gimana ceritanya? Ya, kalau udah dari awal kita adalah trader, ya udah berarti kita trader. Harus ada tempat di mana kita mau taking profit. Kalau oke, saya mau ikutin trend, trailing stop saya bagaimana? Ya kalau investor, ya berarti investor lihat fundamentalnya, beli untuk long term. Gitu. Jangan dibalik, jangan bolak-balik. Jadi tentukan sejak awal. Karena itu penting. Ya, jadi saya mesti ingatkan ke teman-teman, kenapa? Karena sebentar lagi bursa itu akan berlaku normal. Kalau dia berlaku normal, ini kalau teman-teman tidak jalankan, kita akan lihat nanti lah, ya, bagaimana kalau sudah normal terus nanti angkatan corona minta ampun sama siapa? Masalahnya ya, ini kan ada satu ungkapan yang sangat-sangat terkenal ya. Tuhan itu Maha Pengampun, benar nggak? Pasar nggak? Ya, jadi ingat itu ya, camkan baik-baik. Tuhan itu memang Maha Pengampun, betul, tapi itu Tuhan. Kalau pasar nggak? Dia nggak peduli lu siapa, anak siapa, dan lain sebagainya. Lu mau datang baru kemarin, anak kemarin sore ya, atau anak yang sudah bangkotan dari tahun berapa ya, dia nggak peduli. Hajar. Lu mau tahu teknikal, lu mau datang ke sini cuma main-main dengan modal kecil, mau modal besar, itu pasar. Dia nggak peduli. Jadi jaga diri sendiri, oke? Nah, kita masuk ke watchlist kita untuk kira-kira di minggu yang akan datang ya. Dari mungkin besok kalau misalnya dia ada koreksi, kita bisa bisa ngambil nggak, atau ada saham-saham yang bisa kita perhatikan area-areanya di mana dia juga udah bersiap untuk melanjutkan tren. Kenapa? Ya karena indeksnya sedang cukup bagus gitu ya, dan indeks global juga lagi bagus-bagusnya. Jadi makanya kita mau mengambil kesempatan itu, mumpung indeks bagus, ya kita siapkan diri ya, kita ambil dong peluang ini sebaik mungkin ya. Oke. Kita masuk pertama ya, teman-teman lihat Tekim INKP. Ini kayaknya udah cukup lama ya kita memperhatikan saham ini ya. Ya jadi pastikan dia break, ini harusnya udah ya. Udah tinggal dikit lagi. Jadi teman-teman udah yang suka dengan saham-saham Tekim, INKP yang tiap kalau kita live Zoom terus habis itu teman-teman nanyain ya. Ini udah tinggal teman-teman ikutin ya. Habis itu nanti kalau dia muncul ya satu bar ya, satu candle yang full body dengan volume yang gede ya, yang harmoni lah ya. Artinya volume dan harganya dengan candlenya itu tidak saling tabrakan. Kalau kita istilahnya kan harmoni ya. Kalau mungkin yang teman-teman kenal itu tidak anomali ya. Kalau tidak anomali ya sudah, berarti teman-teman itu adalah sinyal untuk teman-teman lakukan buy ya. Oke. Ini kalau Tekim begini, INKP juga pasti begitu. Jadi ini udah setali 3 uang lah ya. Ini dua saudaraan ini ya. Teman-teman bisa tunggu dia break ya, teman-teman ikut. Jadi udah tinggal ikutin doang ya. Ini kalau sampai dia break, kemudian teman-teman nggak ikutan, udah jangan dikejar-kejar ya. Jadi udah namanya watchlist, berarti teman-teman watch ya. Jadi kalau mungkin buka di desktop, buka di saya nggak tahu kalau di aplikasi di handphone itu bisa ngelihat banyak order book ya. Nah kalau bisa ya, atau minimal dia punya area untuk watchlist kan. Nah itu watchlist itu dipakai ya, bikin trading plan-nya. Oh saya harus masuk di mana ya, kalau dia berhasil breakout saya harus masuknya di mana, kemudian target saya kurang lebih berapa ya. Jadi udah bikin dari sekarang, bukan pada saat kejadian baru ini udah breakout ya, baru mulai sibuk ya. Ya oke. Kemudian kita lihat INTP, ini yang semen ya. Ini semen nih udah mulai break ya. Kita tinggal menunggu konfirmasi aja. Kalau teman-teman mau benar-benar konfirmasi di 11.200 ya, break ikut
Ya, kalau yang agresif sebenarnya sekarang udah bisa mulai lakukan cicilan. Tapi memang ya pergerakan yang di sini itu masih belum disertai volume. Itu doang sih. Ya, jadi masih ada potensi-potensi di mana mungkin dia masih akan pullback. Ya, ada potensi seperti itu. Karena apa? Belum ada volume. Jadi demand-nya itu belum nongol. Ini ceritanya begitu, ya. Tapi teknikalnya sebenarnya udah, cuma tinggal tunggu volumenya. Ya, begitu volumenya membesar, ya, volumenya membesar itu sebenarnya kita udah bisa ikutan. Makanya tungguin dia break 11.200 kalau teman-teman yang konservatif. Kita hanya menunggu konfirmasi doang, ya. Oke, nah habis itu kita next ke saham-saham yang berhubungan dengan rokok. Ya, ini HMSP. HMSP itu kita juga sedang menunggu sebuah volume besar plus candlenya juga gede. Ya, kalau bisa tembus di atas 950. Dia tembus ke situ, nah itu 950 udah bisa jadiin lantai buat kita. Jadi stop lossnya berarti daerah bawah. Kalau kita bikin stop loss di bawah sini, itu memang agak-agak bahaya karena sangat bisa dia akan terjun lagi ke bawah. Ya kan? Kenapa ya? Karena di sini ya area-area sini kan kosong nih. Tapi kalau dia tembus ke bawah, berarti ini kita bisa jadikan area ini untuk jadi lantai kita. Jadi kalau dia jebol lantai itu ya berarti kita pergi dong. Ya kan? Jadi risk kita lebih kecil kalau dia bisa break 950 dan stay di atas. Ya, kemudian saham satunya lagi adalah WIM. Kurang I. WIM. Ya, Wismilak. Nah, ini Wismilak teman-teman juga udah bisa lihat ya. Kita kan sebenarnya udah punya satu lantai di sini. Nah, ini sebenarnya udah bisa kita jadikan stop lossnya nih, area stop lossnya. Ini udah bisa teman-teman pantau nih. Ya, pantaunya terus habis itu pokoknya dia kalau dia keluar, ini kan volumenya nggak ada nih. Ya, keluar satu candle full body. Ya, sebisa mungkin cari yang full body. Jadi nggak sampai ada wicknya, jangan sampai ada shadownya. Ya, sebisa mungkin cari yang ada body. Berarti kan dia itu kan bener-bener momentumnya itu full ya. Nah, itu teman-teman ambil. Kayak kalau istilahnya maruboso ya. Bener ya, maruboso ya. Nah, istilah saya itu teman-teman pelajari sendirilah. Ya, itu full body dengan volume yang besar. Nah, kalau volume yang besar udah, teman-teman itu udah tanda teman-teman buat ayo buy, gitu ya. Satunya lagi adalah GGRM, ya, gudang garam. Gudang garam itu sebenarnya kemarin tuh udah sampai lumayan tinggi. Ini nggak tahu salah pencet atau apa gitu ya. Tapi dari volumenya sebenarnya dia udah besar, ya, volumenya. Nggak tahu dia karena salah ketik atau apapun ya. Ya, kita tinggal menunggu dia balik. Ya, menunggu dia balik ya, balik kembali, break ya, break dan stay. Ya, break dan stay. Tapi ini sebenarnya udah first attempt lah. Kita bilang apa ya, percobaan pertama. Walaupun katanya soal apa namanya dia apa salah pencet atau apapun gitu ya, tetapi ini sebuah sinyal bahwa ada yang memperhatikan ya saham ini. Ya, kalau bisa ya kita buy dekat-dekat sini kalau bisa. Ya, kalau bisa buy dekat-dekat di bawah situ ya. Oke, jadi ini 3 saham rokok teman-teman perhatikan, jadikan watchlist ya. Kemudian ini saham yang berhubungan dengan industrial. Ini cuman mention aja ada UNTR. UNTR kan ini udah kita mention cukup sering ya. Kita masih tunggu di 27.700. Ya, dia udah menuju ke sana, nah kita ambil. Ya, kenapa nggak ambil di daerah bawah? Karena ini adalah area kita yang sebut sebagai kuncinya. Kalau dia break, itu key level kita. Itu adalah area buat kita entry, trigger kita di situ. Kalau yang di bawah-bawah sini, ya masih belum. Ya. Apalagi hari ini gap up ya. Dia gap up. Nah, ini cuma tinggal menunggu di atas aja. Kalau dia bisa besok nutupin gap dulu, naik lagi ya bagus. Tapi gap ini belum tentu harus ditutupin. Teman-teman bisa lihat Astra International. Ya, dimana kita masih ikutin trennya ya. Ini juga gapnya di bawah. Itu masih ditinggal kan. Ya, nutupinnya ya mungkin habis dividen sekali ya. Ya kan? Nah, jadi dia masih akan bisa terus naik. Ini target kita masih di 7.000 ya Astra ya. Jadi teman-teman udah tinggal ikutin tren aja. Kemudian beberapa saham teknologi yang mungkin teman-teman bisa perhatikan ya. Satu adalah MTech. MTech kita mau tunggu dia break. Ya, dia break. Ya, yang pasti adalah kita mau dia break. Itu dulu ya. Dia break. Kalau dia nggak bisa break, berarti ada peluang untuk dia pullback. Dia masih akan ada peluang untuk pullback. Jadi makanya pastikan dia break. Ini ya. Kemudian ada satu lagi namanya Zyrex. Ini saham teknologi. Zyrex.
Nih ya, Zyrex. Ini kemarin ya kita udah bisa masuk. Ini kan dia ada pullback nih. Nah, belilah di deket-deket sekitar 520, jadi sekitar 570 situ. Ya, moga-moga besok dia masih ada pullback sekali lagi. Ya, sampai ke sekitar 570. Kalau dia bisa sampai ke bawah sini lebih baik. Nih ya, di 550. Jadi teman-teman bisa ambil dari situ. Ya, jadi tinggal ngelanjutin trend doang. Ini untuk saham teknologi. Jadi ini dua saham ini bisa teman-teman perhatikan untuk teknologi. Satunya lagi, ya ini tapi saya nggak bilang teman-teman harus memperhatikan ini ya. Cuman saya mau mention yang satu ini. Kita tahu bahwa dia memang sudah di bottom. Ya, kita sudah tahu dia ada di situ. Cuman saya mau info aja. Tanggal 28 ini yang di lock kemarin, yang di lock ya saham-saham yang saham apa itu namanya ya, sahamnya owner ya, sahamnya yang itu, yang mereka yang founder segala macam itu dibuka tanggal 28 Maret ini. Nah, tanggal 28 Maret ini kalau dia dibuka, mau diguyur nggak sih? Ya, karena sahamnya kan waktu itu ditawarin di hampir berapa ini? Dia sempat naik sampai ke 1.300. Ya, 1.300. Habis itu kan yang di sini udah diguyur-guyur duluan nih. Udah banyak yang keluar kan? Udah banyak yang keluar. Nah, saham owner itu sekarang ada di sini nih, sekitar 200-an. Sekarang udah 330 ya. Ya, nah kira-kira mereka mau keluar juga nggak? Kalau sampai mereka keluar, ya berarti sekarang kan porsi masyarakat yang di bawah 5% itu sudah 50% di Bukalapak ya. Jadi ini makanya teman-teman harus mulai memperhatikan apakah mereka juga akan keluar juga. Nah, keluar juga, jangan-jangan ya, jangan-jangan nanti ini jadi apa namanya BUMR ya, badan usaha milik retail. Ya, jangan sampai loh ya, jangan sampai, oke? Jadi kalau kita perhatikan teknikalnya, memang ini kelihatannya sudah mulai bottom. Ya, bottom itu bukan berarti paling rendah, tapi ini sudah potensi ya. Jadi kalau dia mungkin dia ke bawah lagi ya, mungkin dia udah tidak akan turun terlalu jauh. Ini kalau teknikalnya loh ya, kalau teknikalnya. Tapi kalau sentimennya, sentimen tanggal 28 Maret itu yang mau kita tunggu. Karena cukup menakutkan. Ya cukup menakutkan. Saham-saham founder dibuka locknya, apakah akan diguyur? Benar-benar dijual semua. Berarti saham founder itu kan berarti masih ada 50% nih. Di retail yang di bawah 5% itu ada 50%. Ya. Nah mereka ada 50%. Nah kalau 50% ini bertambah, ya kan berarti founder-founder ini pasti keluar barang kan. Nah jadi hati-hati. Oke. Ini saya nggak rekomen ya. Kenapa? Karena dari di bawah itu kan saya udah bilang kan ini bottomnya. Ya ini bottom ya. Bahwa mungkin dia akan turun iya, tetapi mungkin udah tidak akan terlalu jauh dari bottom ini. Ya, jadi kalau dia udah naik ya sudah naik. Cuman ini tanggal 28 ini ada sentimen yang cukup negatif untuk Bukalapak. Oke, nah ini mungkin adalah yang baru nih. TWF, oh ada istilah baru lagi ya, tempat, oh oke, tempat pemakaman umum retail ya. Oke. Oke ya, jadi makanya teman-teman perhatikan itu gunanya risk management. Kalau dari awal kita sudah punya risk management, pasti ya mungkin ya minimal oke lah rugi-rugi ya. Tapi ya kita mungkin udah nggak bakalan sampai nyungsep segitu gede. Betul ya? Nah habis itu teman-teman juga bisa lihat ya, kalau kita trader berarti kita trade teknikalnya. Nah ini teknikalnya mana? Ngapain beli IPO? Ya ngapain IPO? Jadi mungkin ini juga sekalian menjawab ya pertanyaan teman-teman. Bagaimana pendapat saya dengan Gotoh? Karena kita trader, kita nggak beli. Udah itu aja. Ya nggak usah banyak-banyak itulah. Teknikalnya nggak ada soalnya. Nah udah kita nggak usah. Kita nggak perlu harus meributkan gua old ekonomi atau gua new ekonomi. Nggak. Kalau kita trader, kita tidak membeli saham IPO karena tidak ada basis untuk kita analisa. Wis, gitu ya. Nah ini adalah sektor baru. Nah, sektor baru ini harusnya kita bahas dari hari Selasa kemarin. Tapi saya butuh konfirmasi soalnya. Jadi maka dari itu kita baru akan kita bahas hari ini. Ini adalah saham-saham yang berhubungan dengan health. Saham-saham yang berhubungan dengan kesehatan ya. Ini kesehatan teman-teman udah boleh mulai perhatikan. Karena ini mungkin akan menjadi rotasi selanjutnya. Indeks kan udah naik nih. Dia butuh membakar yang mana lagi untuk mendorong indeks tambah naik. Nah, hal ini belum tersentuh.
Ya, ada satu lagi yang namanya teknologi ya. Tapi ini kan mungkin kita masih kita jaga lah. Tadi kan udah ada dua ya, MTech sama Zirect, teman-teman bisa perhatikan. Ya mungkin saham teknologi akan menjadi sektor selanjutnya. Tapi nanti kita lihat lah. Ya mungkin karena Goto ya, jadi ada apa namanya, ada sentimen untuk mereka ya. Ini pertama kita lihat dulu BMHS, jadi Bunda Medica ya, Bunda Medik ya, ini rumah sakit ini, teman-teman bisa perhatikan ya, ini adalah areanya kita mau tunggu dia break. Ini break berarti 750, jadi kalau dia break lumayan lah, ini paling baru naik dikit doang sih. Ya paling naik sampai ke sekitar berapa nih, sekitar 800 ya, tapi ini masih oke lah. Teman-teman udah bisa lihat bahwa dia udah mulai berhenti turun ya, udah mulai akan naik. Nah, ini mungkin apakah nanti ada sequel higher low dulu gitu ya. Nah, teman-teman udah mulai perhatikan. Tapi ini sudah siap-siap nih, sudah siap-siap mau naik ya. BMHS. Kemudian yang lain itu adalah HIL. Nah, kalau HIL ya ini mungkin memang naiknya udah agak tinggi ya. Teman-teman bisa tunggu dia pullback ke sekitar 1145, 1150 atau tunggu dia break. Ini aja. Ya dua pilihan teman-teman. Ini tunggu dia pullback atau tunggu dia break. Ya, karena dia udah sequelnya sih udah lumayan. Ini udah low, ini high, ini low, ini high kan? Ya. Nah, dia turun lagi berarti 1 2 3 4. Nah, ini kan konfirmasi kita kan untuk buy ya di sini. Ya, Comet. Oke, ini HIL, terus habis itu IRA. IRA juga teman-teman bisa perhatikan ya, ini IRA. Nih, IRA ya, kalau teman-teman di price action pasti tahu lah ya. Ini dia udah mulai mengecil ya. Ini tadinya segini, mulai segini, terus habis itu segini ya. Ini udah mulai mungkin tinggal segini nggak? Ya karena kita lihat ya volumenya juga udah turun kan. Ya dari sini terus mengecil. Nah ini kan tadi udah mengecil nih terus gede kan. Kalau dia udah gede lagi apa yang kita lakukan? Tunggu kan. Ya tunggu dia udah mulai lagi. Nah ini udah mulai mengecil nih. Teman-teman nanti cek dengan indikator ya. Dia udah mulai mengecil nih. Ya ini udah sekitar 520. Jadi tungguin dia. Kecil. Ini mungkin akan lebih kecil lagi nanti. Ya, ini untuk IRA. Jadi kalau dia udah mulai mengecil, ada di sekitar money spot, ya ini udah tinggal tunggu satu candle bar. Ambil. Ya, KLBF. Ini mungkin ya saham yang tidak terlalu banyak trader yang suka, ya. Ini mungkin lebih disukai oleh investor. Kenapa? Sahamnya lelet. Tetapi ya, teman-teman ya secara teknikal dia bagus. Ya, jadi kalau teman-teman tidak punya kesabaran tinggi, jangan di sini ya. Ini saya harus ingatin, tapi teknikalnya oke ya, jadi ini udah tinggal melanjutkan trend doang. Oke, KLBF. Kemudian ada satu lagi yang lelet juga, namanya SIDO. Nah kalau SIDO ya teman-teman bisa perhatikan, mungkin ya kita swing aja lah ya dari sini ya, dia break ya paling sampai ke sekitar 1175. Ya lumayan lah. Masih ada 1/3 lah ya. 3 aja lah, nggak usah sampai ke atas. Jadi masih ada 1/3, kurang lebih sekitar 10% kalau kita swing di SIDO. Ya, kalau teman-teman lihat ya, ini lebih gede ya. Mungkin teman-teman pasti tahu lah. Ini kan wilayah akumulasinya nih. Ya, ini BU, ini SOS, ini udah tinggal. Makanya paling cuma tinggal lanjutin sedikit lagi ya. Ambillah 10% buat itulah. Makan siang lumayan kan. Ya, nah saham yang terakhir adalah SAME. Teman-teman lihat, ini SAME. Ya, ini udah tinggal, ini harusnya sih kita udah mulai buy nih. Udah siap-siap buy ya. Jadi kita tinggal tunggu break. Kalau teman-teman yang konservatif gue mau jaga aman aja deh. Ya, ini sebenarnya udah bukan aman lagi ya. Ini kan dia break, ini retest. Ya, ini berarti trendline ini udah teruji. Ya, terus habis itu dia masih sideways, nungguin kita, ini udah mulai naik. Ini harusnya sih udah cukup aman untuk buy. Tapi kalau teman-teman mau lebih percaya diri, 444, jadi dia break ke atas, nah, you buy. Ya, ini volumenya sih udah gede nih. Volumenya udah besar ya. Ini candlenya juga hampir full body ya. Tapi kalau teman-teman masih mau konfirmasi sekali lagi di 444. Ya, itu
Kurang lebih ya, itu ada beberapa saham ya, teman-teman hitung sendiri lah ya. Oke, nah ini adalah teman-teman yang saham-saham yang bisa teman-teman perhatikan. Tapi untuk Astra International itu bukan untuk di buy lagi ya, tapi itu untuk diikutin trennya. Saya cuma untuk mention doang, teman-teman tinggal ikutin trend. Nah, UNTR mungkin teman-teman masih bisa tungguin karena area buy kita masih di 27.700, ya kan? Kayak gitu ya. Nah, saham-saham yang berhubungan dengan properti ya teman-teman tinggal ikutin trend aja. Nah, mungkin ya properti ya, kok dibeli properti? Padahal ini kan inflasi, bunga akan tinggi segala macam, ya. Justru ya teman-teman ya, mungkin teman-teman harus berpikir begini. Kita sedang ada di commodity cycle boom ya. Betul ya? Nah, di daerah-daerah luar Jawa itu sebenarnya sedang menikmati uang-uang yang gampang. CPO lagi tinggi ya. Terus yang di daerah timur, yang daerah Sulawesi, Maluku, komoditasnya lagi gede-gedenya nih. Tambang-tambang itu lagi tinggi-tingginya harganya. Ya, daerah Bangka, Timaya juga lagi tinggi ya. Jadi mereka punya uang yang lumayan. Nah, pada saat uang lumayan ya, kalau mereka punya literasi keuangan yang cukup juga ya. Dan biasanya kita akan lakukan. Jadi ini mungkin orang tua kita lah ya. Mereka kalau punya uang beli apa? Beli aset. Asetnya apa? Rumah, tanah. Ya, nah itu makanya kenapa kita konsen ke properti. Kalau ada yang bilang, waduh kenapa ya bunga tinggi? Betul, itu menjadi sebuah ancaman buat mereka yang KPR. Ya, buat mereka yang KPR. Jadi ini mungkin akan menjadi sebuah ancaman. Tapi belakangan ini saya kayak misalnya BCA udah mulai ada promo KPR setahun 2,65 ya. Memang masih 1 tahun. Tapi lihat yang ada yang 5 tahun ya, itu fixed rate tuh. 5 tahun fixed rate ya. Itu udah banyak sekali penawaran seperti itu. Belum lagi ya PPNBM ini masih diskon. Ya, PPNBM masih diskon loh, teman-teman ya. Nah, itu masih bisa mendorong ya penjualan properti untuk nanti mungkin 3-4 bulan. Kita nggak bilang kita akan hold properti untuk sekian tahun, nggak juga gitu ya. Tapi ini kan kita trading. Ya, kalau memang ada peluang ke arah situ dan teknikalnya confirm, why not? Ya, jadi kita nggak trading berdasarkan rumor. Harus memang ada basisnya ya. Ada dasarnya. Memang technical oke, sentimennya ada, story-nya ada. Ya, kita memang melihat ada dukungan dari katalis. Kenapa enggak? Gitu. Jadi enggak dibilang murni technical juga kita enggak. Ya, kenapa? Karena technical toh harus butuh bensin kan. Nah, bensinnya adalah sentimen atau katalis itu. Ya, jadi ini buat teman-teman yang nanya, kenapa? Ya, saya pikir cukup dulu ya teman-teman ya untuk hari ini ya. Buat teman-teman mungkin yang mau ikutan live, ini nanti saya ingatkan lagi ya, live Zoom-nya itu mulai jam 6 sore. Ya, dan masuk sebelum full. Jadi karena full house-nya cuma 100 orang ya. Jadi kalau udah full ya silakanlah coba-coba lagi. Ya, siapa tahu ada yang mau keluar kan, baru teman-teman bisa masuk. Oke. Semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman ya. Ya, jangan lupa ya, lakukan persiapan ya, prepare ya, semua itu harus dilakukan persiapan. Kalau memang udah sesuai dengan trading plan teman-teman, ya memang udah di area buy, ya jangan lupa di buy itu ya. Nah, next setelahnya dicatat, jangan lupa dijurnalkan agar kita punya bahan untuk melakukan evaluasi. Jadi kita punya trading ya, bisnis ini bisa terus berkembang. Oke? Sampai ketemu lagi teman-teman di hari Sabtu ya. Hari Sabtu di Market Update. Thank you semua.